Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku sekalian, hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran yang kelima. Tema besar kali ini adalah alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Kemudian mengembangkan ide pokok. Selanjutnya adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Assalamualaikum Om. Maaf Om, Fatih terlambat. Ya sudah, sini baru aja kita memulai. Baik, pembelajaran hari ini kita akan mulaikan saja. Mari kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini termasuk hewan apa? Ya, tepat sekali. Hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Coba kalian tebak, hewan apakah yang ini? Ya, betul sekali. Ini termasuk hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Anak-anakku sekalian, perlu kalian tahu bahwa contoh-contoh dari hewan vertebrata. Yang pertama ada kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan mas, dan katak. Sementara hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang contohnya adalah siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Supaya kita lebih paham lagi, mari kita mencari karakteristik dari kelompok hewan tersebut. Karakteristik dari hewan kelinci adalah vertebrata, gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Sedangkan karakteristik siput, hewan invertebrata, gerakannya lambat, berpindah tempat seolah-olah merayap. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Iya, kalian memang good. Kemarin kita sudah membahas tentang ide pokok. Tentu kalian masih ingat ya. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks, kita harus membaca dengan seksama secara keseluruhan. Setelah itu, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Coba kalian perhatikan teks ini. Dari teks tersebut, kita bisa menemukan beberapa ide pokok. Kemudian, dari ide pokok tersebut bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut, kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Menuliskan beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Nah, sekarang bisa kalian mencobanya di buku kalian. Tentu kalian masih ingat ya langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Namun, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, karikatur. Karikatur adalah gambar yang berlebih-lebihan. Dalam gambar karikatur ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu. Yang ketiga, kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor. Kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi,
bisa berupa tumbuhan, hewan, atau manusia. Kemudian yang terakhir, gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik dan relief. Nah, sekarang coba kalian tebak gambar ini termasuk gambar apa? Yang bisa jawab, bisa menjawab di komen di bawah ini ya.